Halo teman-teman, ini barusan kita eh, kulakan bumbu tabur untuk keripik. Nah, ini kita eh, kalau kalian pengen mencoba untuk usaha apa keripik singkong, kalau kalian misalkan tidak punya resep bumbu taburnya, ya kalian bisa beli secara instan kayak gini. Ini saya nggak jualan ya, tapi kan eh, di apa di tempat saya itu kita menggunakan bumbu tabur seperti ini. Ini ada rasa jagung manis, terus apa ini? Balado, super pedas, chicken yunion, ayam bawang ya. Ada nih pedas manis dan ada keju, ada barbecue dan lain-lain nanti kalian bisa beli. Untuk mereknya, untuk saya sendiri merekomendasikan merek Venus. Memang harganya lebih mahal sedikit untuk per kilonya itu selisih sekitar 3.000 dengan merek-merek yang biasa, tapi untuk ketika diaplikasikan sama keripik, merek Venus itu tidak menggumpal ya, dia itu bisa nempel sama keripiknya, bisa nyebar, bisa rata. Selain itu juga rasanya juga lebih enak, makanya kita pakai ini. Dan kemudian untuk super pedas ini, super pedas ini rasanya itu kayak cabai, dia tuh pedes banget dan nggak ada rasa gurih-gurihnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat rasa pedas, itu sebaiknya dikasih rasa dasar, misalkan ayam bawang atau jagung atau keju gitu. Jadi kasih ayam bawang sekitar 70%, nanti 30% atau berapa ya, 20%-nya itu kasih super pedas supaya tidak terlalu pedas gitu. Jadi ada rasa rasa gurih-gurihnya dikit. Ya bisa dibayangkan aja untuk gimana ya, cabe, kalau kalian makan cabe itu kan rasanya pedas, itu nggak enak ya. Tapi ketika cabai itu dicampur sama bawang jadi sebuah sambal ya, ada garamnya gitu kan, jadi lebih gurih walaupun pedas tapi tetap ada rasa enaknya. Nah, untuk keripik begitu. Ini kalau di tempat saya sih harganya 10.000, kalau di tempat kalian nggak tahu saya. Nah, ini keripiknya yang belum dikasih bumbu tabur, ini masih rasa original. Kita kalau biet apa? Eh, kita kalau bikin keripik itu kita singkongnya itu kita panen dari kebun dan langsung diproduksi itu sebelum 24 jam. Jadi emang biarnya harus seperti itu. Singkongnya juga kita pilihnya singkong 3 bulan. Dan ketika panen itu pohonnya itu tidak boleh terluka, terutama di bagian pohonnya itu atasnya itu tidak boleh dipotong terlebih dahulu daunnya. Kan kadang biasanya di lingkungan sekitar tempat tinggal kita kan ada pohon singkong. Nah, biasanya kalau mau dipanen itu kan masyarakat itu kan pada pada itu loh, pada ngambilin daun-daunnya itu untuk pakan ternak atau lain sebagainya. Itu usahakan ngambilnya ketika selesai dicabut, jangan sampai dipotong dulu baru besoknya dicabut. Atau kalau misalkan sudah dipotong itu pohonnya, itu usahakan langsung dicabut hari itu juga, jangan terlalu lama karena itu bisa mengakibatkan singkongnya keras, atau kalau nggak keras bisa digoreng itu cepat gosong gitu. Atau eh, usahakan kita tahu jenis apa, kita tahu untuk kebun singkongnya itu kalau bisa jangan yang pernah dikasih apa ya, obat untuk apa itu namanya, membunuh rumput, mematikan rumput, itu jangan sampai karena itu singkongnya nanti keras ketika digoreng, nanti jadinya keras keras banget gitu. Makanya kita untuk keripiknya kita awasi dari kebunnya, kita kita awasi sendiri tidak sampai terkena apa itu tadi namanya, obat obat pembunuh rumput ya, itu kita tidak pakai itu. Nah, ini kita masih skala kecil ya, masih modal sekitar untuk ya sekitar 20 lah, itu kita masih skala kecil. Ini produksi kebetulan tinggal dikit.
Eh, untuk kemasan seperti ini, saya kasih lihat kemasannya. Kasih lihat. Ini jenis, oh, ini kita mereknya Andilco ya. Ini masih skala rumah tangga, masih kecil. Kita pakai fotokopian dulu karena kita masih berjalan beberapa bulan ya. Jadi kita masih pakai yang fotokopian, nggak apa-apa. Tapi ya hampir setahun sih harusnya udah ganti yang pakai lebih bagus lagi. Ini kita plastiknya, ini ukuran 18 kali 35, 18 kali 35. Ini untuk keripik dengan berat 200 gram atau 2 ons. Ini untuk tebelnya plastik kita 0,5, tapi kalau bisa lebih tebel itu lebih bagus. Jadi keripiknya lebih awet ketika dibawa sama sales ya. Kan nanti kan ada sales ya yang bawa keripik untuk di store di warung-warung, itu keripiknya tidak mudah rusak. Akan tetapi ya tahu sendiri karena kualitas plastiknya lebih bagus ya, harganya juga lebih banyak untuk kita keluarkan anggarannya kan. Untuk kemasan kecil, mana ya kemasan kecil? Sebentar saya kasih lihat dulu kemasan kecil. Coba di gudang ya. Kita kasih lihat di gudang ada nggak ya? Oh nggak ada. Untuk kemasan kecilnya di depan. Kita kasih lihat di depan. Ini udah malam ini. Untuk kemasan kecil seperti ini. Ini 1 ons. Ini rasa ayam bawang. Ini ya. Ini warnanya pekat sekali. Kalau pakai Venus itu warnanya pekat, menarik, menggoda. Gitu ya. Dan rasanya juga terasa sekali gitu. Ini untuk plastiknya, kalian bisa pakai plastik ukuran 15 kali 15 kali 25 ya, 15 kali 25. Tebelnya adalah 0,5. Kalau bisa lebih tebel lebih bagus gitu kan. Kalau bisa juga dikasih label juga ini di sini. Itu bagus lah. Mungkin bisa meningkatkan nilai ekonomis ya, nilai jualnya ya. Bisa. Nah, ini kita kebetulan stoknya habis. Belum produksi lagi. Oke. Untuk apa? Saya kasih lihat dulu ya keripiknya. Ini kita buka keripiknya, kita lihat kayak apa keripik. Oke, jadi keripik yang belum dikasih bumbu itu kayak gini ya, warnanya putih. Ini masih rasanya original. Ini manis, keripiknya itu manis, rasa aslinya itu manis, originalnya itu manis. Nih, kayak gini. Ini minyaknya masih banyak karena belum ditiriskan pakai spinner. Ini ya, keripiknya bulat-bulat. Nih, langsung keras. Nih, renyah sekali. Ini seperti ini dan apa? Saya rasa cukup. Ini untuk referensi saja bagi kalian yang pengen memulai usaha keripik singkong, terutama untuk yang modal kecil, karena kita juga masih modal kecil. Kita dulu juga pertamanya juga berapa paling modalnya kan. Kalian bisa coba nanti. Kalau kita itu untuk pemasarannya kita masih konvensional ya, kita masih pakai sales, kita titip-titipkan di warung, di warung-warung dekat sini, di wilayah Pekalongan, Batang. Kita masih di daerah situ saja. Omsetnya juga masih terbilang kecil karena untuk seharinya paling satu setengah, satu lah, rata-rata satu gitu per harinya. Nah, yang pengen lihat cara produksinya, untuk cara potongnya ada videonya. Mungkin videonya juga biasa-biasa saja, nggak saya buat yang kayak yang bagus-bagus sih.
Cuma yang penting ya saya sekedar sharing aja sih. Jadi semoga bisa bermanfaat. Untuk alat potongnya itu untuk kalian bisa beli di toko mesin. Kalian bisa pakai yang pakai listrik atau yang manual, atau kalau kita alat potongnya kita bikin sendiri. Nanti kalian bisa lihat di video berikutnya. Kita bikin pakai pisau terus dikasih tempatnya, itu nanti kalian bisa lihat di video saya yang berikutnya ya, cara potongnya. Itu udah ada ukurannya, bisa di setel juga ukurannya gitu kan. Untuk kita penggorengannya kita pakai apa, kayu bakar. Kenapa kayu bakar nggak pakai gas ya? Karena kalau pakai gas itu kita boros. Untuk satu satu tabungnya itu kan cuma bisa menggoreng untuk dalam waktu berapa jam saja, dan apinya kan harus besar. Jadi satu tabung itu cepat habis, dan kita lebih lebih cocoknya pakai kayu bakar ya. Untuk satu sekali produksi itu minyak gorengnya satu wajan itu 20 kg per hari. Itu kadang sampai, itu rata-rata 20 kg ya. Tapi kadang juga kita nambah sampai 30 lah. 30 kg minyak goreng untuk sekali produksi per hari. Dan untuk singkongnya ya masih kecil sih, masih sedikit, sekitar 1 sampai 2 kintal. Itu masih skala kecil. Kita masih baru juga, dan ya lumayan juga sih buat nambah-nambah ya kan. Dan untuk bumbunya, untuk ini kan harganya 10.000. Untuk satu hari itu kita pakai sekitar berapa ya? Untuk satu harinya kita sampai 15 ini sih, 10 sampai 15 bungkus, atau sekitar 150.000. Dan itu menghasilkan keripik untuk berapa ya? Untuk sekitar 70 kilo kali ya, sekitar itulah bungkusannya. Oh ya, untuk ukuran plastik kita kan juga ada yang kiloan untuk bos-bosan ya. Plastiknya kita pakai yang ukuran berapa sih? 30 kali 30 kali 60. 30 kali 60 cm. Tebelnya kalau punya kita itu 0,5, tapi sekali lagi kalau bisa lebih tebel lebih bagus. Tapi memang anggarannya juga harus lebih tinggi. Ada juga kemasan setengah kilo. Kemasan setengah kilo itu ukuran plastiknya 40 kali 25, dan tebelnya juga punya kita 0,5 gitu ya. Jadi ya kalau kalian bisa mempromosikan keripik kalian secara online pakai Instagram, Facebook, apa YouTube dan lain-lain, kalian mungkin bisa menjangkau pasar yang lebih luas gitu kan. Tapi kalau saya karena masih skala rumah tangga, belum ada Depkes RI-nya, masih belum terdaftar ya, masih dipasarkan sekitar sini saja, jadi kita belum berani untuk pasarkan secara online gitu ya kan, takutnya nggak terjadi. Akhirnya ya kita nikmati dulu aja lah seadanya gitu. Kita masih menguasai kota Pekalongan aja sih gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan kalau kalian suka bisa subscribe, karena saya juga bikin video-video pertanian ya, moga-moga kalian suka. eh saya juga ada channel lain, namanya Dapur Alam. Dapur Alam itu kita isinya tentang masak-masak di alam, sekaligus review tentang wisata. Juga ada channel yang namanya Keluar Rumah. Channel Keluar Rumah itu kita isinya tentang wisata di suatu tempat dengan apa ya, selama 1 bulan. Jadi itu masih dikit sih videonya, jadi belum kita publish. Jadi nanti untuk video yang pertama kita berada di Dieng selama 2 minggu di sana, dan kita bikin video, kita
eksplor kulinernya, kita eksplor wisatanya, kita eksplor eh, sosialnya, terus pertanian sana kita bantu-bantulah. Ya kita bener-bener kayak jadi orang sana gitu loh. Jadi eh, semoga sih menarik sih. Ya silakan subscribe channel ini saja dulu. Eh, Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga kalian yang mau mencoba usaha keripik ini bisa bisa sukses ya, amin. Kalau yang tidak tertarik ya tidak apa-apa gitu kan. Semoga bisa dapat inspirasi dari yang lainnya. Silakan juga cari referensi video-video yang lain cara membuat keripik, singkong atau apapun ya yang lebih bagus dari punya saya mungkin. Karena punya saya emang kayak gini-gini doang.